semuanya, kita mulai pertemuan kita hari ini. Saya set dulu. Oke, lihat ini bukunya. Kemarin saya bagi-bagi. Jadi ini yang kita pelajari. Mungkin Anda seperti yang pertama ini. Kita lihat ini tabel of content-nya. Cara menghidupkan dan mematikan komputer, saya kira Anda sudah paham. Ya, itu yang pertama harus pahami. Hidup dan mati ini sudah paham. Lalu close program. Nah, saya harap Anda juga sudah bisa. Di pojok kanan atas itu adalah close program. Ya. Nah, sementara untuk penggunaan desktop, apa yang ada berada di layar Anda. Nah, itu yang desktop itu. Oke. Bisa dipahami untuk yang itu ceritanya. Ada pertanyaan? Dari tabel konten 1 sampai 14. Pak, maaf Pak, masih banyak yang nggak bisa masuk Pak. Ya, biar aja nyusun, nanti rekaman saya ada. Nggak apa-apa. Oke, itu masalah kendala jaringan itu. Oke, sekarang Anda lihat materi saya yang berikut tentang manipulasi Windows. Nah, ini yang harus kita pahami juga, bahwa bagaimana kita memindahkan jendela, minimize, restore, resize, scroll Windows, dan maximize switch between program. Nah, saya bertanya ini dulu. Di antara instruksi ini ada enggak yang tahu? Ada yang enggak tahu nggak? Move Windows tahu? Tahu Move Windows? Coba di open aja mute-nya. Unmute. Move Windows paham? Memindah-mindahkan jendela. Atau minimize. Restore, resize, scroll, maximize, switch between program. Nah, ada pertanyaan ini? Kita ibarat diskusi aja, nggak usah ini ya. Ada yang ragu? Silakan bertanya. Ada yang ragu nggak? Amalia, ada ragu? Move, enggak, tahu? Nah, move tahu ya? Pindah jendela. Ya, pindah jendela. Minimize tahu? Tanda kurang ya. Restore yang di tengahnya. Ya. Oke, yang resize besarkan lagi yang di tengah tadi. Scroll seperti saya mainkan ini, turun naik. Nah, Turun naik. ya, turun naik dari scroll jendela yang kita gunakan. Lalu maximize tentu sudah paham sekali. Nah, dari kecil ke besar sudah paham ya. Kemudian switch between program. Nah, buka dua jendela, nanti dipindah-pindahkan. Nah, itu dia yang manipulating Windows ini. Oke, saya rasa cukup jelas. Nanti Anda tinggal coba. Berikut. Membuat dokumen. Nah, bagaimana membuat dokumen? Dokumen itu cukup banyak sekali. Antara lain yang digunakan oleh Windows, yaitu Notepad, WordPad. Ya, itu yang bisa sederhana kita gunakan. Contoh, kita menggunakan ini. Bentar. Nah, mengaktifkan Notepad, tahu? Siapa yang sudah pernah gunakan Notepad? Notepad.
Sebentar. Saya buka dulu tentang notepad-nya ya. Nah, Windows aksesoris lihat ada notepad. Jadi nanti cari di Windows aksesoris ya. Bentar. Nah, ini mengenai notepad. Nah, di sini Anda bisa melakukan pengetikan mencatat apa saja. Di pertama Anda mengenal dokumen. Nah, di sini Anda bisa mengetik sesuai kebutuhan pekerjaan Anda. Nah, saya rasa ini cukup situ aja. Lalu nanti bisa kita copy juga supaya cepat. Saya mengetik terlalu lambat, saya cepat-cepat aja. Nah, ini juga bisa disimpan. Penyimpan itu nanti simpan dalam sebuah folder. Nanti Anda simpan di folder mana ya? Tentunya cari di folder Anda di D. Ya. Buat nama foldernya pertemuan kedua praktikum Windows. Nah, seperti itu. Nah, lalu klik ini, open. Kemudian buat lat 1. Lat 1 untuk penyimpanan. Nah, seperti itu. Oke. Jadi paham untuk penggunaan notepad? Nah, itu contoh jika Anda menggunakan notepad. Nah, penggunaan ini semua juga bisa kita hampir samakan fungsi dengan Word. Contoh, kita mau pakai garis format WordPad. Nah, lihat nanti hurufnya apa. Font misalnya. Ini. Font ini, lalu berapa size-nya seperti ini. Nah, itu. Oke. Jadi itu formatnya yang harus Anda lihat, fontnya di situ. Jenis huruf masih bisa diganti. Size juga bisa diganti. Oke. Nah, itu contoh dalam penggunaan notepad nantinya. Sesuai dengan kebutuhan Anda masing-masing. Oke, setelah disimpan, nanti kita bisa keluar lagi. Nah, dari materi ini, create sudah, save sudah, kita open lagi. Copy, paste sudah, cut, delete, print itu gampang. Jadi membukanya gimana? Nah, cari notepad tadi lagi. Cari di Windows Anda tadi lagi, atau ada yang lebih cepat, silakan. Windows aksesoris, lalu notepad, file, open. Nah, ini sudah ketemu, dia langsung klik ini, open. Nah, jika kita butuh penghapusan di baris bawah, delete sini.
Nah, bisa kita simpan dengan save as yang kedua, lat 2. Seperti itu. Bisa exit lagi. File, exit. Oke, copy paste sudah, delete sudah, delete dan cut. Kalau cut dipindahkan dia tidak kelihatan. Nah, kemudian untuk print, itu print ke kertas. Tinggal menghidupkan printer dengan komputer Anda. Nah, saya kira untuk working with document ini sudah. Ada pertanyaan? Nah, satu lagi, mungkin Anda bisa coba di laptop Anda nanti atau di komputer Anda. Selain dari Notepad, itu masih ada bisa menggunakan WordPad. Coba lihat di aksesoris ini. Nah, ada WordPad ini. Nah, jadi Anda bisa juga mengetik dengan fasilitas WordPad yang ada pada Windows. Nah, saya gerak cepat, saya kopikan aja supaya bisa lebih cepat. Caranya sama dengan tadi. Bagaimana kita menyimpan, simpan, save as. Nah, masukkan di folder Anda tadi lagi. Ini open. Nah, ini dokumennya akan berbeda nanti. Ini coba. Nah, di belakang itu ada yang bedakan. Kalau Notepad tadi TXT, TXT. Kalau ini nanti di belakangnya RTF. Nanti Anda bedakan. Nah, itu bedanya. Saya exit lagi. Kemudian kalau kita buka lagi sama dengan tadi, aktifkan lagi lewat Windows-nya tadi. Aksesoris. Cari WordPad-nya lagi. Open. Nah, itu aja langsung. Keluar dia lagi. Nah, sama dengan tadi kita bisa mau garis miring. Oke, ini kalimat miring, underline. Mau dibolkan juga bisa. Nah, ini hampir sama dengan Word. Di bold. Nah, mau kasih warna huruf juga bisa. Merah lah bagus ya. Nah, itu. Oke, juga fasilitasnya ada di sini. Anda lihat toolbar-toolbarnya yang ada di sini. Ikon-ikon yang ada di sini. Untuk merapikan juga bisa Anda ambil di sini, kiri kanan. Ya. Nah, kemudian fontnya masih bisa Anda besarkan 14 misalnya. Oke, file, save as, simpan lagi. Ini saya buat simpan, coba buat. Oke. Sudah 2 dokumen yang bisa Anda gunakan nanti untuk pembelajaran di Windows-nya. Akan nanti Anda coba yang seperti itu. Nanti kalau ragu bisa Anda lihat di modul yang ada di sini ya. Contoh. Berikut, saya lanjut aja dulu karena pembelajaran kita istilahnya daring. Biasanya kalau belajar langsung di kampus, saya tunggu Anda. Kalau di sini karena menghemat pulsa dan segala macam, ya masalah jaringan, masa saya rekam aja dulu contoh-contoh saya. Nanti saya kirim link YouTube-nya, bisa Anda lihat kembali. Oke, sekarang kita lanjut. Managing file. Nah, ini Anda perhatikan. Bagaimana Anda mengaktifkan Windows Explorer, select file, copy file, select ini, dan seterusnya. Nah, pastikan Anda Amalia masih kelihatan lihat saya, share saya? Amalia? Masih, Pak. Apa, Pak? Masih kelihatan share saya ya, masih kelihatan kan? Masih. Masih, Pak. Masih, oke. Pak. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ini. Nah, ini ya. Nah, bagaimana mengaktifkan Windows Explorer? Nanti ada kelihatan di sudut kiri bawah, klik kanan, cari nanti Windows Explorer atau File Explorer-nya. Atau Anda lihat tanda kuning ini.
Di bawahnya ada, di bagian toolbars. Ya. Nah, begitu Anda sudah masuk di situ, pastikan Anda berada di folder yang tadi. Folder yang tadi apa? Cari di D, pertemuan, 2 praktikum. Nah, ini dia file-file yang tadi. Ya. Nah, lalu di sini kita lihat nanti ini sudah select file, copy file. Nah, berarti ini. Sekarang kita buat folder dulu. File gampang. Urutannya saya tidak lihat urutan. Caranya seperti ini. Klik kanan, new folder. Nah, itu cara buat folder. Jadi ini folder utama. Nah, kalau kita mau buat subfolder, Anda berada ke dalam ini. Nah, caranya bisa dengan yang tadi lagi, file, dan di sini new foldernya. Kalau Anda silakan, kalau Anda cari di menu apa yang ada. Nah, saya gerak cepat saja, bisa dengan menggunakan ini, shortcut, klik kanan, folder. Nah, ini subfolder. Nah, itu. Ya, oke. Nah, subfolder ini bisa kita kembali. Nah, ini folder. Nah, itu cara buat folder dan subfolder. Sekarang yang ini, yang 2 ini, nah, itu select file tuh. Saya kopikan, main shortcut aja ya, masuk ke dalam folder ini. Nah, paham? Berikut cara lain misalnya, ini sama ini saya kopikan, masuk ke dalam subfolder. Nah, Anda klik-klik aja, pasti. Nah, di sini dia. Oke. Nah, sekarang yang dalam folder itu, dalam mana tadi ini? Dalam subfolder ada 2 file, yaitu file lat ini. Maka kita bisa mengganti nama file. Di kanan, klik kanan, klik kiri rename. Nah, ganti nama file. Nah, itu boleh aja nama itu boleh bebas. Ya. Nah, kemudian yang di bawah juga bisa diganti. Klik kanan, klik kiri rename. Ganti 2. Untuk penamaan boleh bebas, tidak harus ikut saya nantinya. Oke, lalu yang 2 ini kalau saya hapus salah satunya dengan klik kanan juga, klik kanan, klik kiri delete. Nah, itu menghapus file itu. Nah, kemana dia perginya? Dia masuk ke recycle bin atau tong sampah. Ya. Nah, itu dia dan bisa dikembalikan nanti berada di recycle bin itu, kemudian remove. Nah, jadi materi yang ini apa yang sudah ini? Select file sudah, copy file sudah, select multi file sudah, create folder sudah, rename sudah, delete sudah, restore yang enggak nanti Anda cari. Move file lagi yang belum. Nah, move file gimana? Nah, misalnya ini. Ini saya pindahkan ke sini. Hati-hati kalau tersorot 2, dia 2 dia. Nah, ini. Nah, pindah dia tuh ada dalam ini. Lat 1. Nanti remove. Oke, kalau pencarian nanti di sini. Pertemuan 2. Nah, nanti di sini nih, diklik sini. Ya. Nah, itu untuk yang mencari atau find tadi. Nah, ini dia materi yang sudah saya demokan tadi. Nah, kalau Anda coba praktek sendiri, ini sudah habis jam juga ini nanti. Ya, sampai jam 12-an mungkin nanti juga habis. Bisa Anda nanti ini. Nah, sekarang yang seperti ini, Anda coba mempraktekkan nanti sendiri-sendiri, lalu nanti sudah download nggak tugas ini, tugas 2-nya? Halo Aldi Putra. Pak. Sudah download? Pak. Sudah, berarti sudah tahu nanti apa yang dikerjakan. Jadi Anda bisa menggunakan Notepad, Wordpad, atau Microsoft Word. Ya, tergantung Anda nanti.
Ya. Nah, yang di bawah ini atau di halaman 137 ke bawah, itu Anda pelajari sendiri aja, tidak perlu saya demokan lagi. Kalau butuh nanti silakan. Kalau enggak, ini boleh diabaikan. Nah, itu untuk praktikum Windows-nya. Cek, ada pertanyaan lain? Nah, semua bahan yang tadi sudah saya kirim, tinggal Anda mencoba sendiri. Ya, jika ragu, lihat penuntun ini, dia bergambar itu. Di dalam itu ada gambar-gambar semuanya. Ya, cuma nanti Anda harus mengganti lokasi penyimpanan Anda di mana. Pastikan lokasinya. Kalau di situ nanti selalu larinya di My Document. Nah, usahakan Anda jangan di My Document, di drive Anda itu di mana posisinya, di di DK atau di EK. Nanti harus Anda ketahui nantinya. Oke. Sampai di sini. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai di sini, dibuka anunya, mic-nya. Enggak, Pak. Bisa dipahami? Tidak. Bisa dipahami? Paham, Pak. Kalau paham, Tidak. berarti Anda mengerjakan apa yang saya suruh seperti yang ada di di mana? Di tugas 2 itu. Ya. Nah, lalu Anda bisa exit dari ini. Tapi jangan lupa isi absen ya. Anda boleh exit dari layar ini. Nanti kalau saya panggil lagi jam 12-nya, kemajuan Anda, nanti Anda set kalau bisa. Ya. Pak. Ya, ada yang bertanya? Silakan. Pak, iLearn-nya nggak bisa diakses, Pak. Apanya? iLearn. Lagi Oh. error, Pak. Iya, kalau nggak bisa kan saya udah kirim di WA Group. WA Group semua sudah saya kirim. Ya kadang-kadang jaringan saya tadi malam juga dari rumah nggak bisa, tapi pas di kantor sudah bisa. Jadi kalau yang nggak bisa, coba lihat di grup sudah saya kirim semuanya. Absennya gimana, Pak? Absen kalau bisa nanti masukkan, karena mungkin dosen sedang pakai semuanya, down dia. Kan jam pembelajaran nih, jam buka kelas baru. Jadi sedang banyak pemakai, nah itulah kelemahannya jaringan kurang itu. Ya, di saat bersamaan orang banyak yang masuk, yang membuat ketidaknyamanan. Dia absen nanti coba dulu, kalau bisa masuk, kalau enggak nanti saya cek dan saya masukkan sendiri. Jadi baik dosen yang masukkan, bukan diri Anda. Oke, ada pertanyaan lain silakan. Ada pertanyaan lain? Paham, Pak. Nah, kalau paham, boleh Anda exit, silakan kerjakan sesuai yang saya minta. Tentunya cukup banyak, nanti lihat aja bahan yang ini. Kalau saya set bahan ini lagi, ini cukup banyak itu. Jadi halaman laporan Anda bisa lebih dari 10 nanti itu. Boleh Anda set Anda kirim nanti dalam bentuk spasi 1 ya, jangan spasi ganda. Ini seperti ini. Ini bergambar. Nah, memindahkan gambar print screen, di keyboard ada print screen. Print screen lalu copy paste kan. Oke. Kayak gitu tugasnya, Pak. Iya, begitu. Kan gampang ini, tapi cerita Anda sendiri ya. Jangan Anda ya foto saya. Kalimatnya tentu masing-masing Anda akan berbeda. Dikumpul kapan, Pak? Nanti sekitar jam 12 tentu saya lihat kemajuan dulu. Kumpulnya tentu selalu jarak waktu 1 minggu. Jadi pembelajaran ini setiap kan saya perhatikan. Kita ada nilai praktikum. Selama praktikum apa hasilnya? Nanti dikumpulnya juga kalau kita kuliah hari Senin, hari Minggu paling lambat. Ada pertanyaan lain? Cukup? Paham, Pak. Nah, kalau paham, tidak bisa isi absen, lanjut aja dulu bekerja ya. Boleh boleh Anda exit dari ini dulu, karena ini makan kuota ini. Paket internet sudah dapat? Belum? Belum, Belum, Pak. Belum, Nah, Pak. ya. Tunggu aja. Belum, Pak. Tunggu dari Belum kali, kementerian. Pak.
Ya, tunggu dari kementerian. Ya. Oke, saya exit juga supaya hemat pulsa. Ya, Makasih, boleh. Pak. Silakan. Makasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama.